Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada laga ketiga Grup B Piala AFF 2020 di Stadion Bishan Singapura, Rabu 15 Desember 2021. Nah, dalam pertandingan ini kita mendapat kabar buruk yang benar-benar sangat merugikan. Kalau kata supporter Indonesia, Timnas digembosi sama AFF. Atau enggak kita. Nah, jadi permasalahannya itu lebih kepada Elkan Bagot, pemain Timnas kita, yang tiba-tiba disuruh karantina sama pemerintah Singapura karena ada satu penumpang yang pesawatnya bareng sama Elkan Bagot ini positif COVID. Anehnya, Elkan Bagot ini sudah main di Timnas Indonesia, dan kenapa tiba-tiba langsung karantina? Itu menjadi pertanyaan kita. Nah, kita akan membahas ini, benar peraturan ini aneh atau enggak sih? Kita akan ngebahas ini bersama dengan dua rekan saya, bersama Wila. Halo Wila. Halo. Nah, Wila aja ketawa, berarti aneh kan? Lalu ada Alif. Halo, Alif. Nah, halo. Mereka ini benar harus Alif, ini kita harus benar-benar ngebahas secara detail ya. Setelah kita sebelumnya dalam menghubungi beberapa narasumber ya, dan bisa dibilang ini aneh loh Wil, kalau dari bagi menurut gua loh. Elkan Bagot berangkat tanggal 7 Desember dari Inggris sampai Singapura tanggal 8, istirahat di hotel sehari, nggak masalah lah, mungkin baru tiba. Tanggal 9 absen lawan Kamboja tapi tetap dibawa, dan tanggal 12 main lawan Laos. Tanggal 13 tiba-tiba suruh karantina, Will. Ini gimana nih, Will? Masih tahu, Will? Aneh. Ini penumpangnya itu kan satu pesawat tapi tiba-tiba kena positif. Apakah ini, kalau menurut Willa seperti apa, Will? Coba Will tanggapan Will. Lah ini yang bikin bingung itu di situ. Ini positifnya setelah emang waktu di pesawat itu, waktu dari luar negeri itu, atau emang positifnya waktu udah di Singapura? Ini pertanyaannya di situ juga. Masalahnya kan Bagot udah latihan bareng, udah berinteraksi dengan banyak orang juga, bahkan bermain lawan Laos juga kan, berarti ada kontak interaksi juga dengan pemain lawan kan. Harusnya kalau karantina, ya semuanya dong karantina. Harusnya seperti itu kan, karena udah kontak kan. Nah ini kenapa tiba-tiba malah di karantina cuma satu pemain doang? Aduh sumpah, gak tahu dah, gak masuk akal maksudnya. Peraturannya seperti apa di Singapura ya? Wah gimana coba? Gak paham saya Bang, ini gimana? Kalau gue sih lebih percaya, maksudnya ya kita percayalah Singapura pemerintahnya lebih ketat ya. Lebih ketat ya. Nggak mungkin lah dia nggak ketat, orang peraturan media aja banyak banget peraturannya, nggak boleh keliputan ke hotel timnas dan lain-lain, harus nggak, meskipun nggak ada karantina sampai di Singapura karena udah dicabut. Tetapi yang aneh itu ya benar tadi kata Wila, Elkan udah main, udah berinteraksi, ngapa suruh karantina, padahal posisinya Elkan itu nggak COVID-19, cuman ada penumpang mana itu yang COVID itu tiba-tiba. Masa ya Alif mungkin bisa komentar di sini. Masa ya hasil PCR di Singapura itu 4 hari 5 hari, kan logikanya aneh ya. Kalau mikir gitu kan, setahu saya kan PCR itu kan 2 hari ya, 2 hari 3 hari kan, 2 hari lah setengahnya udah tahu, dan selama 2 hari itu juga orang baru nyampe itu juga nggak boleh kemana-mana kan. Ya saya nggak bisa komentar, mungkin Alif komentar gitu. Gimana Alif? Ya ini seperti bumbu-bumbu di jelang laga penentuan timnas ya, agak menarik. Ya. Lebih apalagi seperti saya juga setuju, cukup membingungkan, apalagi bahwa Elkan Bagot kan sudah main, apalagi sebelumnya juga Elkan Bagot sudah menonton timnas pas lawan Kamboja. Berarti dia diperbolehkan untuk wara ini keluar hotelnya, berarti harusnya dia udah aman gitu loh. Tapi mendadak jelang lawan Vietnam tiba-tiba dia dinyatakan harus karantina karena satu pesawat dengan yang terpapar COVID tadi. Tapi lebih aneh lagi, ini boleh dikaitin dengan kasus Malaysia. Boleh. Saya juga baru baca tadi. Sama-sama Piala AFF. Kalau boleh adil, bahwa harusnya patut dipertanyakan juga yang kasus beberapa pemain Malaysia yang positif COVID. Nah, bahwa itu dia kan sekamar, berarti itu harus dipertanyakan juga dong. Tidak adil bagi Indonesia dalam situasi seperti ini dan situasi segenting ini. Gitu, Bang. Saya tadi baru baca berita harian Malaysia, karena saya kepo nih. Ini si Ahyar, pemain timnas Malaysia ini kan tiba-tiba positif COVID setelah menang 3 lawan Laos tuh 4-0 ya lawan. Iya, pas lawan
pas menang itu si Ahyar itu tiba-tiba positif COVID. Nah Safawi Rashid, nah satu kamar sama dia itu malah nggak suruh karantina, negatif. Dan anehnya lagi ini Elkan Bagot ini udah 3 kali swab test loh, kalau PCR hari ini udah 3 kali hasilnya negatif tapi tetap suruh karantina, kan aneh. Ya Allah, udah gitu karantina 5 hari ya bang. Iya 5 hari lagi. Tahun Malaysia masih juga diragukan main timnas. Will, gimana Will kalau menurut kamu Will? Beneran itu tadi bang, aneh banget, nggak masuk akal. Apa sih sebenarnya alasan utamanya apa? Karena karena pemerintah Singapura ini lagi mempermasalahkan ini varian baru. Kemarin kan katanya sempat ada varian baru udah masuk ke Singapura kan, Malaysia sama Singapura. Apa karena ada ini terus tiba-tiba yang berada dalam satu pesawat tiba-tiba harus melakukan karantina? Dan kenapa karantinanya harus 15 hari? 15 hari setelah beberapa kali udah main, udah berinteraksi dengan yang lain, baru di karantina sekarang. Kan ya gimana ya, nggak masuk akal lah maksudnya. Beda lagi kalau 15 hari dari pertama kali dia nyampe itu mungkin bisa 5 hari Wila. 5 hari ya. 5 hari mungkin baru, berarti tinggal 5 hari gitu kan bang, dari yang pertama kali nyampe itu tak. Apa emang peraturan terbarunya seperti itu ya, nggak tahu ya, emang nggak masuk akal aja menurutnya. Udah masalahnya udah interaksi juga dengan yang lainnya gitu loh. Bener yang kayak disambungin sama Alif tadi sama Malaysia, kenapa Malaysia bisa main satu kamar lagi ya kayak gitu kan. Jadi nggak tahu, sudah masih kayak aneh banget gitu. Ya kalau perlu dikasih tahu juga, ada 4 pemain timnas Malaysia yang positif COVID setibanya di Singapura. Mereka itu karantina 10 hari yang positif setahu saya di Singapura. Nah, bagi Elkan ini yang nggak positif, namun ada penumpang yang positif itu hanya 5 hari. Terus pelatih timnas Malaysia Tan Cheng Hoi juga bilang kalau kondisi Safawi Rashid itu jelang laga lawan Laos kemarin, Laos itu kondisi sehat-sehat selalu, nggak ada gejala sama sekali, nggak pas hasil swab negatif bisa bermain. Nah ini mungkin bisa didebatkan ya, artinya tim pelatih Indonesia, tim pelatih atau PSSI juga harus ngekan AFF ini kok kan nggak positif COVID, harus karantina 5 hari lawan Genting, lawan Vietnam, tapi tiba-tiba suruh karantina, aneh hati. Tapi kan kabar terbarunya juga tadi malam ini Will, kabarnya malam ini harus ada kabar kepastian apakah akan bisa main atau tidak. Itu yang menjadi sebuah harapan bagi kita ya ke depannya apakah akan. Tapi kalau menurut Alif, kita berbicara akan fix gak bisa main, bagaimana Alif? Tanggapan kamu? Ya kalau mendengar pernyataan Sintayong terakhir ya, juga masih berpeluang tidak tampil sih bang, karena Sintayong sedikit agak kaget juga kan, dia ngomong awal sebenarnya semuanya berjalan lancar, tapi karena satu hal, tapi dia tidak mau menyebutkan, dan dia mau menyebutkan satu hal itu nanti setelah press setelah laga. Nah setelah press con jelang laga baru terbukti bahwa Elkan Bagot harus karantina. Mungkin yang dimaksud Sintayong satu hal itu Elkan Bagot. Jadi menurut saya peluang ini masih 50-50 ya. Tapi kalau untuk seperti mematuhi aturan Singapura, tentunya pasti Elkan Bagot harus karantina sebagai warga negara yang baik tentunya. Iya, kita berbicara nih tadi pertanyaan saya bagaimana benar fix akan Bagot gak main, siapa yang akan bermain di belakang lawan Vietnam? Mungkin dari Wila dulu Wil. Siapa bang pemain lini belakangnya dari kemarin yang masih jadi perhatian khusus lini belakang? Buktinya waktu kemarin lawan Laos juga, waktu babak pertama juga lini belakangnya kedodoran seperti apa, bisa kebobolan itu. Tapi setelah babak kedua dimasukin Elkan, ya permainannya timnas Indonesia berubah. Ya jadi, kalau kehilangan Elkan itu kayak, susah banget gitu loh bang. Apalagi Pratama Arhan bisa main apa belum besok juga. Itu juga jadi kekurangan tersendiri untuk timnas Indonesia. Jadi ya berat besok sih. Bisa Will, bisa. Tadi saya konfirmasi ke Nova, Arhan besok bisa main. Cuman ya Elkan itu masih ada. Kalau dari Alif, enggak. Wila belum menjawab pertanyaan saya nih. Kira-kira ya, gue tadi nanya Wila siapa? Penggantinya gitu bang. Penggantinya gitu lah. Iya. Selama ini siapa? Masih Rizky Ridho ya? Dewangga. Dewangga. Iya, Dewangga pelapisnya ya. Ya, mungkin menurut saya duet Dewangga sama Fahrudin mungkin cocok ya bang.
mengingat Iqbal Evo waktu diturunkan kemarin tuh sangat dibully oleh netizen ya, banyak yang kekurangan ketika Iqbal Evo main. Mungkin kekurangan itu karena Iqbal Evo belum klop dengan situasi tim. Mungkin menurut saya duet Dewangga sama Farudin bisa menjadi solusi, Bang. Oke, Wila, siapa Wil? Dewangga sih Bang, Dewangga sama siapa kemarin? Dewangga sama Rizky Ridho Mas Dian aku bilangnya. Farudin bisa jadi karena untuk bicara pengalaman iya, tapi untuk Dewangga sampai saat ini emang jadi andalan sama Sintayong ya Mas Dian ya. Sampai di 2 pertandingan kan masih Dewangga kayaknya masih jadi andalan. Bisa sih. Ya feeling saya sih saya setuju sama Alif, Farudin sama Dewangga karena Farudin juga udah pengalaman juga lawan Vietnam ya, mungkin sudah mulai membaca pergerakan penyerang Vietnam itu seperti apa, sementara Dewangga juga kemarin tampil bagus ya bersama timnas di dua laga, bahkan bermain 90 menit itu back 90 menit ya. Iya, artinya kan bahkan menyumbang assist juga kan, gila seorang back menyumbang assist itu aneh aja kalau menurut saya sih. Bagus juga Dewangga ya. Tapi kita berharap akan bagus bisa main, dan AFF ini nggak perlu berpikir pokoknya AFF ini juga harus berpikir secara gimana ya, pokoknya jangan nggak adil lah, harus adil lah ya Wil ya. Masa iya nggak adil? Apalagi kalau mungkin kecuali kalau lawan Indonesia ini ya mungkin maaf ya, kelas Laos, kelas Kamboja ya bisa lah, nggak bisa diperdebatin mungkin sama pelatih timnas. Tapi ini lawan Vietnam yang ranking FIFA-nya udah di atas rankingnya udah di 99 lah, di bawah 100. Sementara kita juga kalah mulu lawan Vietnam dalam 2 laga terakhir ini. Ya perlu ada rasa, tim pelatih itu perlu ada rasa buat menekan AFF supaya adil terhadap semua peserta di Piala AFF 2020. Oke. Wila, mungkin harapannya Wil buat besok Wil, terutama buat Elkan Wil, gimana Wil? Ya harapannya pasti semoga saja dia bisa main, walaupun kemungkinan terbesar memang susah banget untuk bisa main, tapi ya harapannya tetap bisa main lah Bang, bisa bantu Indonesia untuk lawan Vietnam besok. Alip? Ya harapannya tentu Elkan Bagot bisa memperkuat timnas Indonesia lawan Vietnam ya, walaupun terkini tadi KBRI Singapura mengabarkan bahwa kemungkinan besar tidak bisa tampil. Namun kabar-kabar terbaru nanti bakal dikonfirmasi lagi, jadi pantengin bolasport.com. Oke, siap. Kita berharap juga semoga Elkan bisa main dan tampil bagus lawan bersama timnas Indonesia dan meraih kemenangan tipis saja lah, 1-0 juga nggak masalah lawan Vietnam. Amin. Oke, terima kasih Wila, terima kasih Alif atas waktunya kita ngobrol masalah Elkan Bagot yang aneh, panitia aneh, Piala AFF yang bisa dibilang warga netizen Indonesia marah besar ini kalau seandainya besar Elkan nggak boleh main, nggak masuk akal peraturannya, aneh, benar-benar aneh. Oke, terima kasih Alif, terima kasih Wila, sampai jumpa di lain kesempatan dan tetap. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.